اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya jamaah Majelis Duha Al-Bayan pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali dari matinya sementara kita tadi malam. Ibu-ibu patut disyukuri Ibu ya. Alhamdulillah gak ada yang bablas gak nih ya, masih hidup semua ini, alhamdulillah ya. Dan kesempatan untuk kemudian bisa hadir ke sini semata-mata karena izin Allah ya, langkah kita dimudahkan ke Majelis Duha Al-Bayan dan semoga betul-betul rahmat Allah turun pada hari ini kepada kita semuanya. Salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang duduk hari ini dan teman-teman kita yang mungkin ada halangan belum bisa hadir yang biasanya hadir, kita doakan semoga kita termasuk nama-nama umatnya Rasulullah yang diingat kelak ketika di yaumul hisab untuk mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Ibu-ibu, ada yang aneh enggak Kak Latifah yang ngisi ini? Ya kan? Oh, saya tuh berusaha untuk menghindari ngisi Majelis Duha Al-Bayan ya. Karena takutnya banyak yang bosan sama saya, khususnya wali santri. Bosan nggak wali santri sama saya? Oh bosan, alhamdulillah. Ya, tapi karena memang qadarullah belum ada yang mengisi dan semoga tidak mengurangi semangat kita hari ini. Ada yang merindukan sebenarnya kapan itu kan ada yang penanya kapan Latifah ngisi ya. Alhamdulillah ini rezekinya ini yang bertanya hadir nggak ya hari ini ya? Semoga hadir ya. Oke ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu karena masih sedikit ilmunya dan tentunya ini ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang tema kita pada hari ini, kaidah-kaidah penuntut ilmu. Ibu-ibu sebenarnya sudah pada tahap statusnya penuntut ilmu. Sudah berapa kali Majelis Duha Al-Bayan hadir dan status ibu-ibu semuanya sudah menjadi penuntut ilmu. Tapi ada hal yang mungkin terlewat dalam menjalankan proses sebagai status penuntut ilmunya, yakni mempelajari kaidah-kaidah penuntut ilmu. Padahal kalau di pesantren-pesantren ya, kitab yang pertama yang diajarkan di dunia pesantren adalah kitab Ta'alim Muta'alim. Ya, ini kalau teman-teman semuanya, ibu-ibu pengen belajar bagaimana menjadi penuntut ilmu yang baik ya, bisa membeli buku ini Ta'alim Muta'alim yang memang ini buku wajib para penuntut ilmu ya di pesantren-pesantren, sehingga banyak kita lihat anak pesantren itu nek sama gurunya luar biasa gitu. Ya Bu ya, nggak seperti anak sekarang. Gimana Bu anak sekarang Bu? Yang lagi viral kemarin Bu, yang mengacungkan jari tengah. Wah, itu di pesantren atau di sekolah umum? Sekolah umum, karena di sekolah umum tidak mempelajari kitab Ta'alim Muta'alim ya. Sehingga kenapa ini penting? Karena ini menjadi sebuah titik tujuan akhir menuntut ilmu, yaitu terkait keberkahan ilmu. Ilmu sebanyak apapun ya ibu-ibu semuanya, sepenghafal Quran apapun ya, sepenuntut kitab apapun ya, sefasih bahasa Arab apapun, manakala dia tidak bisa menegakkan adabnya dalam menuntut ilmu, maka ilmunya sia-sia. Karena untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu tidak terukur dari banyaknya ilmu Bunda, tapi bagaimana yang sedikit ilmu yang kita dapatkan itu kita barengi dengan adabnya, maka yang sedikit itu insya Allah berkah dan manfaat ya. Jadi saya termasuk yang dulu ketika di pesantren ibu-ibu ya, saya di pesantren itu belum lama, baru kuliah kemarin, nggak dari kecil ya, nggak dari SMP. Itu 4 tahun di pesantren ibu-ibu ya. Di pesantren itu diminta tahsin ya, belajar A, padahal saya dulu TPA kecil sudah diwisuda loh ya kan, pakai Iqra itu. Nah masuk pesantren diminta
sama Bu Nyai, ya kan? Nah, proses saya ya itu termasuk yang paling lama. Apa Bu? Paling lama jadi murid. Jadi teman-teman yang lain niku 1 tahun sampun khatam niku, sampun dinyatakan lulus tahsinnya. Kulo niku sampai 2 tahun lebih masih tahsin, tidak diizinkan menghafal Quran. Ya koro nangis-nangis kayak Bu ya. Siapa yang merasakan tahsinnya kok ora pernah cucok? So dadinya so, do dadinya do, ta harusnya nggak melet ta, la harusnya nggak melet lah, gitu kan ya, susah sekali begitu ya. Dan saya mengalami proses itu. Tapi alhamdulillah karena di awal sudah dibekali tentang bagaimana kaidah penuntut ilmu, proses yang panjang itu tidak dijadikan beban Bu, tidak dijadikan apa nggih, fase yang mangkelin boten gitu ya. Apalagi ketika gurunya ngoreksi salah terus kan, kalau nggak siap hatinya, wes lah pamit wae. Ketoke gurune boten tresno kalih kula. Lah setiap kula tahsin selalu disalahkan. Nah ini kalau punya kaidah-kaidah penuntut ilmu, mau disalahkan 100 kali, mau tahsih lulus ujian ya toh 11 kali 20 kali ya. Ada tak ustadzah-ustadzah yang sudah di fase mengajar Quran ini kan prosesnya ada yang ujian 3 kali, ada yang 11 kali Bunda, ada yang 11 kali ya. Itu kalau tahu kaidah-kaidah penuntut ilmu tidak akan pernah merasa kecewa dan tidak pernah akan merasa putus asa. Maka penting bagi kita semuanya memahami kaidah-kaidah penuntut ilmu. Biar apapun, biar cinta dengan namanya proses menuntut ilmu. Walaupun ternyata menuntut ilmu sudah 40 tahun plus. Ada tuh yang baru kenal tahsin atau belajar Quran 60 tahun. Waduh itu ya Allah. Kalau ndak hatinya sabar, pun pamit iku kalih gurune. Iya ta? Nggih. Nah, bismillah ya, bersama-sama kita memahami apa saja kaidah-kaidah penuntut ilmu. Dan sebenarnya pelajaran ini tidak selesai dalam satu waktu. Ya, ini aja bukunya tebalnya berapa? 400-an ya. Ini nggak mungkin selesai. Tapi insya Allah saya ringkas. Semoga betul ada manfaatnya dan bermanfaat nanti untuk jenengan mencintai proses menuntut ilmunya. Pertama ya Bu ya, di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ya, di ayat 11 ya. Us Yuli bawa Quran nggak Us Yuli? Ada yang bawa Quran? Pinjam Qurannya. Ayat 11. Iya. Ada yang nemu? Sudah nemu? Iya. Ustadzah yang tadi ngajar, Us Lastri mana? Us Lastri, tolong Us Lastri dibacakan Us Lastri ayat 11 Us Lastri. Mic-nya tolong Bu Yuli dikasihkan. Al-Mujadalah. Oh lagi serak Us Dewi berarti yang tadi ngajar. Us Dewi mana Us Dewi? Oh iya, apa? Belum minum Us? Ya, silakan dibaca. Ustazah dibantu. Ya. Ya, juz 28 ayat awal surah. Ya, sudah? Oke. Ayat 11. Kita dengarkan nggih dihitung dari ta'awud basmalah sampai selesai, dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilm darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Subhanallahul Azim. Sekalian artinya Ustazah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, Ibu, itu salah satu ayat Quran ya yang secara dasar mendasari bahwa derajat orang menuntut ilmu itu tinggi sekali, walaupun ternyata ilmunya nggak masuk-masuk. Pokoknya tiap hari dateng aja, walaupun nggak paham, itu dia termasuk yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Masya Allah. Jadi dalam menuntut ilmu, Bu, nggak usah bicara hasil, nggak usah bicara kapan saya paham, nggak usah. Berangkat aja rajin setiap hari, berangkat aja ngadep guru, ya tak? Ternyata dipahamkan kok, ya insya Allah sih ya. Insya Allah guru-guru di sini khususnya Kampung Quran ya, semoga sabarnya tiada batas ya. Seperti Ustazah Parmi ini sabarnya tiada batas ya kan Ustazah ya. Punya anak yang kalau diajarin Quran, gak bisa diam. Tapi karena cintanya terhadap santrinya, walaupun gak bisa diam, ditelateni. Masya Allah, yang pengajarnya dapat statusnya derajat tinggi di sisi Allah, bahkan santrinya yang gak paham-paham itu tadi juga mendapat statusnya derajat yang tinggi. Maka niat kita hadir ke majelis ilmu itu cuma satu, Bu. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu, Allah tinggikan derajat kita. Ya, masalah nanti paham gak paham itu carry. Bahkan saya punya ayah saya itu saestu, Ibu, gak bisa baca Quran. Abata aja itu gak bisa. Nek kon tahlilan saged, Al-Fatihah saged, 3 kul buat sholat saged. Tapi kalau sudah ini apa ba apa tak, tidak bisa. Nah kemudian saya baru sadar itu, bunyai saya bilang tuh di pesantren, nah besok kalau kalian tidak semangat yang belajar Qur'annya nak, Umi khawatir kalian itu nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena hadisnya sahih, barang siapa selama di dunia tidak bisa membaca Quran, maka Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ya, ini sebenarnya membaca Quran itu luas maknanya ya. Beberapa tafsir ulama mengatakan membaca tuh ya kayak gitu ya, yang tadi disampaikan, atau membaca keadaan begitu ya. Membaca keadaan ini harusnya saya bagaimana menurut ilmu Allah dan sebagainya. Tapi saat itu ketika mendengarkan hadis itu saya sudah ketakutan, Bu. Karena saya punya ayah yang nggak bisa baca Quran. Maka apa yang saya lakukan? Nah itu saya sadarnya tuh pun telat. Karena bapak saya akhirnya divonis sakit ginjal yang dimana seminggu 2 kali harus ke HD. Maka ketika beliau ke HD itulah proses saya mengajari Quran. Tahu gak, Iqra yang kecil itu, Bu, saya fotokopi sebesar tanggalan biar cetok tulisannya. Setiap HD cuci darah dari jam 1 sampai jam 5 sore saya menemani bapak itu dengan mengajarkan Iqra, A, Ba, Ta. Bapak yo masih nyeleneh gitu, wes tua dek, ra bakal mlebu. Nah gitu kan ya, bapak sampun tua, sampun terlambat. Nggak apa-apa Pak, kita nggak mencari hasil, saya bilang seperti itu. Yang penting bapak berusaha. Terus gini, bapak sudah yakin apa dengan amalnya gitu kan? Saya tanya ke bapak itu, ya gimana ya, namanya hidup pasti mati, betul? Pasti mati ya. Terus saya bilang gini, Pak, nanti takutnya kuburannya gelap. Saya bilang kayak gitu, karena Quran itu kan cahaya ya Bu ya.
Barang siapa yang sibuk membaca Quran pagi, siang, dan malamnya, kelak Quran itulah yang jadi cahaya di alam kuburnya. Terus bapak jawabnya nyeleneh, nanti kalau gelap tak bawa lampu dari sini. Nah, ya kan? Ini biasanya kalau orang yang belum berilmu ya sok nanggepinnya begitu tak Bu, kita senyumin aja ya Bu ya. Nah, sampai kemudian saya berhasil mengajari bapak cuman sampai huruf ja atau ho. Kemudian setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di situ saya sudah bersyukur bapak sudah mau belajar. Karena nanti yang ditanya bukan kamu sudah bisa baca Quran belum, bukan. Pertanyaannya adalah kamu sudah memulai belajar Quran atau belum. Jadi yang sepuh-sepuh semangat nggih. Ya, yang baru mulai di usia 60 tahun kok baru kenal Quran, semangat nggih. Karena yang dicari bukan kefasihannya, tapi proses di mana kita mau belajar ini yang akan ditanya sama Allah. Masalah hasil serahkan sama Allah. Ya, nah itu, maka bersyukur yang tadi nggak paham-paham kok seneng datang ke majelis ilmu, kita insya Allah termasuk yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua Bu, keutamaannya menuntut ilmu apa? Ya, hadisnya masih ingat, kita hafalkan? Yuk kita ulangi bersama, 1, 2, 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Janji Allah kepada seorang penuntut ilmu adalah dimudahkan jalannya menuju surga. Bu, janji siapa yang paling bisa ditepati? Janjinya Allah. Nek janjinya jenengan kalih rencange sok kadang dihapusi, sok dibatalin, betul? Ya, itu manusia. Tapi Allah dan para malaikatnya dan rasulnya tidak akan pernah menyatakan sesuatu yang bohong, yang tidak benar, yang membatalkan. Enggak, semua perkataan Allah di dalam Quran itu nyata adanya. Bahkan setiap hadis sabda Rasulullah itu pasti akan nyata terjadinya. Betul Bu? Ya. Jadi kalau udah tahu, ya Allah kula iki nek kon sedekah mboten enten, nek kon ngajar nggih ilmune setengah-setengah gitu kan. Punya anak yo nek diharapke soleh nggih ternyata angel tenan didik anak soleh niku nggih Bu. Ponlah kula tak milih di jalan yang senang mencintai ilmu. Muga-muga salah satu wasilah kita diperkenankan masuk surga itu karena kita menjadi hamba Allah yang mencintai ilmu. Ya, maka nek kayak gitu Bu, mau sejauh apapun menuntut ilmunya, mau tidak enak apapun gurunya. Oh, guru kan ada tuh yang tipenya pelit senyume, ya toh, sepaneng nek ngajar enten ngoten niku, ya kan guru killer nek dulu zamane ya Bu ya. Guru killer gitu ya. Ngei PR akeh gitu ya. Kok nek radi orang mangkat diteror, ayo tadi kemana? Iya gitu ya. Sepait-pait apapun bentuk guru kita, kalau kita niatnya karena pengen dimudahkan jalan menuju surga, maka kita tetap hadir. Ada penceramah yang buat ngantuk, ada imam masjid Ramadan ada yang benar-benar slow gitu ya. Slow panjang sekali kan bosen banget gini nggih, ngantuk. Tapi karena posisinya kita itu pengen hormat dengan ilmunya, dengan Qur'annya, kita hadir dan berusaha menikmati, itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka seharusnya jadi penuntut ilmu, mau siapapun ustadznya, mau siapapun gurunya. Nah, besok Ustadz Dudi ya, aduh kok ketoknya rodok orang cocok siti rata maka itu berarti statusnya bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu siapapun gurunya nggak jadi masalah, ya toh Bu, karena yang mau diambil keutamaannya biar dimudahkan jalannya menuju surga. Susah loh jadi jamaah yang seperti ini, nggak milih-milih guru, susah nggak? Susah. Latifah meneh, waduh. Nah ini berarti belum level di penuntut ilmu. Ya, maka berusahalah untuk melepaskan semua kepentingan makhluk itu, hanya kepentingan menuju Allah lah kita hadir di majelis ilmu. Lanjut ya. Kemudian
ternyata ibu-ibu, Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib ibu semuanya untuk setiap muslim laki-laki dan perempuan. Apalagi punten saestu belajar Quran. Saya kemarin beberapa kali juga dinasehatin sama guru kita ya, gitu katanya. Sedih ya masyarakat hari ini niku kok nggak ada tertariknya belajar Quran. Ngertine pun sampun saged nyambung ayat niku sampun cekap, betul Bu? Padahal pas nyambung ayat ibu mohon maaf, panjang pendeknya ditabrak, hunnahnya ditabrak, ya tak, kol-kolahnya tidak ditunaikan. Kira-kira bacaan Qurannya sempurna tidak? Dan ternyata yang paling mengkhawatirkan dan ditakutkan ketika bacaan Qurannya tidak baik secara ilmu tajwid dan tartilnya, sholatnya tidak sah. Lah kok bisa Ustazah? Contoh, apa salah satu syarat sahnya sholat diterima di sisi Allah? Salah satu rukunnya apa? Membaca surat Al-Fatihah. Nah kalau surat Al-Fatihahnya walot, misalnya jangan walot, apa? Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya jadi nga. Kira-kira itu artinya sesuai enggak nanti? Enggak. Karena di dalam Quran itu ada kesalahan khafi dan kesalahan jali. Kesalahan khafi itu kesalahan yang ringan. Misal dengungnya metode Umi kok lama, tapi kok dengungnya metode lain nggak selama Umi, itu nggak mempengaruhi arti. Tapi kalau huruf yang ain jadi nga, yang so jadi sin, nah itu yang kesalahan jali. Di mana kesalahan jali itu bisa menyalahkan arti yang sesungguhnya sehingga maknanya tidak sesuai Quran, dan disitulah titik letak ketidaksahannya sholat kita. Jadi penting gak belajar Quran itu ibu-ibu? Penting. Udah dimulai aja, masalah nanti kok sampai meninggal dunia masih soknya belum istiqla, ora apa-apa. Yang penting Allah Maha tahu kita sudah memulai untuk belajarnya. Ternyata ini wajib ya, dan tidak semua dari umat muslim itu merasakan bahwa ini sebuah kebutuhan yang mendasar belajar Al-Quran itu ya Bu ya, ya Bu ya. Makanya di TPA kami, Kampung Quran khususnya, kami juga nggak mau semena-mena jadi cari guru Quran ya Bu ya. Cari guru Qurannya di TPA Kampung Quran itu harus lulus tahsih, harus teruji. Karena apa? Karena anak itu hanya meniru gurunya. Nek gurunya salah, anaknya ikut salah nggak? Salah. Contohnya kita, ya Bu, kita itu kan cetakan gagal TPA dulu ya. Tapi bukan kemudian guru yang dulu salah, tidak. Guru yang kemarin memang selevel itu ilmunya tetap disyukuri, betul? Kita bisa nyambung Quran kan? Nggak buta-buta amat. Tapi sebagai umat muslim kita wajib terus memperbaiki seperti itu, karena ilmu itu berkembang. Maka di sini itu tidak ada guru Quran itu ngasal, ya, semuanya sudah tersyahadah, bacaannya menenangkan. Nah, yang ketiga, yang keempat Bu, ya, ternyata menuntut ilmu itu sebagai jalan kebaikan segala urusan. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Rasulullah bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memahamkan urusan agama baginya. Jadi Bu, hubungannya selaras dengan proses kita memahami agama ini, maka selaras juga proses kebaikan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Yakin saya, gak ada ceritanya ahli ilmu itu kok dimiskinkan sama Allah, itu gak ada. Bahkan guru kami di pesantren itu bukan PNS, bukan dokter, bukan pebisnis, Ustaz Syafri Abdul Rauf Al-Hafiz niku. Ya, beliau itu setiap hari cuma ngisi taklim dari ketaklim yang lainnya, punya anak 6 semuanya. Itu Allah jaga semuanya Bu. Bahkan diantaranya sekolahnya di luar negeri, di Mesir kalau tidak salah, dan mendapatkan beasiswa dan beberapa hafiz Quran, dan semuanya dikasih rezeki kok sama Allah. Ya, artinya
mindset kita harus berubah. Nek ada anak cucu kita kok mendalami ilmu agama, kita masih bermindset nanti ndak sukses, niku salah besar, sangat salah besar. Karena justru barang siapa kita ingin mendapatkan, kenapa Bu? Mendapatkan dunia, gitu ya, maka cari apa? Maka perdalamilah ilmu agama. Barang siapa ingin mendapatkan akhirat, maka perdalamilah ilmu agama. Ya, jadi salah kalau ibu-ibu punya anak, punya cucu kok prioritas mempelajari ilmu dunianya didukung banget, tapi belajar Qur'annya mangke-mangke ya. Ini nek TPA begitu, nek konles matematika, bahasa Inggris, pol-polan Bu, sampai bayarannya ratusan disiapkan, betul? Nek TPA sak tekane le duwe, sak tekane le bayar. Nah ini sudah menjadi tanda bahwa orang tua ini berarti tidak memprioritaskan ilmu agama ini untuk anaknya. Maka dibaliklah, dunianya dapat, kesuksesannya dapat, tapi mungkin akhiratnya tidak. Tapi kalau mindset kita dibalik, yang penting Quran dulu, dia soleh dulu, dia tegak dulu sholatnya, baru yang lain-lainnya prestasinya nyusul mawon, insya Allah dunianya dapat Bu, akhiratnya juga dapat. Ini yang harus diubah ya, cara berpikir kita dalam mendidik generasi. Kemudian berikutnya, termasuk 3 amal yang pasti dibawa mati. Betul Bu? Betul. Apa Bu? Sebutkan Bu. 3 amal yang pasti dibawa mati. 1, amal jariah, sodakun jariah. 2, 3, iya, di hadisnya panjang. Ida mata ba'nu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yutafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Jadi dalam kehidupan kita itu buat tentang ngoyo Bu. Rekening ya secukupnya. Punya rumah ya 1 wes alhamdulillah. Punya mobil 1 alhamdulillah. Punya motor 1 alhamdulillah. Punya anak 1 alhamdulillah. Punya suami 1 alhamdulillah. Punya cucu alhamdulillah. Nggak usah ngoyo hidup itu. Jangan sampai kita itu menghabiskan 24 jam kita itu untuk mencari dunia. Karena apa? Dunia dikejar seberapapun nggak akan pernah selesai, betul? Makanya dari seminggu yang Allah hadirkan 24 jam kali 7 itu, Kamis bisa rutin di Majelis Doa Al-Bayan itu, syukur nikmat yang luar biasa. Ada mungkin pedagang di antara kita yang kemudian menutup tokonya setiap hari Kamis. Kok tutup yuk? Arep Majelis Doa Al-Bayan riyen. Wah itu jos Bu. Bisa nggak hari Kamis yang harusnya dapat 10 juta ditutup bergoma hadir ke Majelis Doa Al-Bayan, diganti sama Allah di hari Jumat 10 jutanya? Bisa nggak? Bisa. Tapi butuh iman, butuh yakin. Orang kalau nggak punya iman, nggak yakin sama Allah, nggak akan bisa mengamalkan hal seperti itu. Maka kalau di Mekah, kalau ibu pernah ke Mekah yang pernah umroh, itu kalau wayahe sholat tokonya dibuka nggak? Ditutup, contoh tuh. Ternyata apa? Sekian waktu Allah hadirkan di luar sholat itu dibuka, wayahe sholat ditutup. Sama halnya kayak kita pas masak, wayah ada kompornya dimatikan, bisa nggak? Susah Ustazah. Susah gitu ya. Atau tetap dinyalakan malah jadi gosong gitu ya. Nah itu nanti dikasih rukhsah ya Bu ya, kalau ibu-ibu di rumah ya, rukhsahnya sudah banyak, keringanannya nggak wajib ke masjid ibu-ibu itu karena ada tuntutan banyak di rumah, betul. Tapi harapannya memang sholat di awal waktu. Nah ini agak susah kalau punya balita, pas sholat Umi gitu kan ya. Nah itu ya Masya Allah. Tapi insya Allah jadi ibu rumah tangga itu amalnya banyak, pahalanya banyak ya. Yang kemudian berikutnya Bu, apa Bu? Kaidah yang kedua, mengawali menuntut ilmu harus dengan niat karena Allah. Ya. Kenapa gitu ya? Ya penting Bu.
Ini itu hadis arba'in yang pertama yang mendasari semua amal kita. Kalau setiap amal ibadah kita bukan karena Allah, maka jatuhnya sia-sia. Wes jungkir balik bu, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, tapi niatnya men gajine tambah. Ya tak? Napa meleh bu, men dagangane laris. Ini orang-orang pasar itu kan sholat malamnya menko sing tuku akeh gitu ada. Ya, mungkin dapat itu diijabah sama Allah, tapi belum begitu murni niatnya. Betul bu? Sholat duha selalu dihubungkan dengan rezeki. Sholat aja bu. Ya, masalah rezeki insya Allah Allah pasti memikirkan kita. Betul? Maka niatnya harus bersih apa bu? Bersih karena Allah ya. Sabda Rasul ya bu, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan. Ini juga perlu hati-hati ya dalam kebersihan menuntut ilmu. Ibu, Indonesia itu kekurangan orang pintar nggak? Pintar-pintar loh orang Indonesia itu. Pejabat-pejabat itu tuh titelnya luar biasa loh bu. Ya, luar negeri rata-rata. Ya bu ya. Tapi kenapa masih korupsi ya bu? Pertanyaan saya tuh. Kenapa masih korupsi bu? Kok nggak cukup aja gitu loh, gaji udah puluhan juta kok masih korupsi? Pertanyaannya kenapa? Karena niatnya ketika sekolah SD, SMP, SMA sampai dia keluar negeri pengen nanti sukses, gajinya besar, ya kan? Tidak melarat, ibaratnya begitu ya Bu ya. Dapat nggak? Dapat. Nggak melarat, pejabat nggak ada yang melarat Bun. Ya lah, sugih, watah, pol, apalagi pengusaha MBG. Oh di sini ada pengusaha MBG nggak? Ada ya. Ya enggak apa-apa, itu saya gitu. Yang penting orientasinya betul-betul lurus ya kan, buka MBG untuk memberikan makanan yang bergizi, bukan makanan yang sisa-sisa gizinya gitu ya Bu ya. Nah, pejabat itu Bu, ilmunya tinggi, lulusan luar negeri, tapi kok masuk penjara? Mungkin ada yang salah dengan niat di awal mereka menuntut ilmu. Maka berat sekali loh. Bahkan ada satu hadis yang di hadis yang lain itu, orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, ya, mencium bau surga aja nggak bisa. Astagfirullah. Mencium loh. Padahal mencium bau surga itu sudah berapa jengkal hasta itu udah kecium, tapi nggak bisa karena niat menuntut ilmunya bukan karena Allah. Maka sangat menakutkan kalau niat kita itu dalam apapun, mendidik anak, nyekolahke anak, betul Bu? Bekerja bukan karena Allah, takutnya surga itu diizinkan dicium aja sama kita tuh nggak boleh sama Allah ya. Maka bersihkan kembali niat kita, kehadiran kita dimanapun itu, bukan karena nggak enak dengan ustadzahnya. Kalau nggak masuk masa kayak ustadzahnya rumahnya jauh dari Gunung Kidul gitu kan ya, mau nek ratu kok masa kayak ustadzah boten. Ustadzah itu tidak berharap apapun kok dengan kehadiran jenengan, karena ustadzah hadir aja statusnya sudah tinggi di sisi Allah ya. Maka luruskan niat hanya karena Allah. Kaidah ketiga Bu, harus penuntut ilmu itu harus memiliki adab yang baik dalam menuntut ilmu. Contoh, pasnya itu guru yang nunggu santri atau santri yang nunggu guru Ibu-ibu? Yang nunggu guru. Pasnya itu santri yang nunggu. Nek guru nunggu santri, salah napa mboten? Ya salah, ya kan ya. Karena guru itu lebih tinggi posisinya daripada murid. Maka harapannya ke depannya ya, moga-moga pematerinya itu tidak lebih dulu daripada kedatangan kita. Karena itu salah satu adab penuntut ilmu, menunggu ahli ilmu. Jangan membuat ahli ilmunya menunggu kita. Betul Bu? Betul. Ya. Nah, ada perkataan
ulama Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmunya selama 20 tahun. Iki nek kula amalke teng mriki Ustazah Yuli, misal lo ya, misal TPA Kampung Quran tidak boleh mengajarkan Quran. Kita akan mengajarkan adab dulu selama 30 tahun. Selak tua muridnya, bener? Ya, itulah perbedaan umat kita pada akhir zaman ini dengan masa lalu. Dulu para ulama itu belum menyentuh ilmu apapun sebelum dia menyentuh ilmu adab, sehingga ketika mereka belajar dengan ilmu itu tadi ya, dengan mengawali ilmu adab, ilmunya itu berkah, Bu. Apa, Bu? Berkah. Ya. Bahkan seorang Imam Syafi'i itu kan 7 tahun selesai Qur'annya, 10 tahun hafal kitab kitab Al-Muwatta, bahkan dijadikan mufti, hakim di wilayah negaranya saat itu ketika usia belasan tahun. Itu pasti, Bu, gak mungkin 7 tahun kok iso hafal Qur'an. Nek misalnya pas ngafal Qur'annya saya jempalitan, leres, Bu? Ayo, nek saiki anak TPA pripun, Bu? Lagi 5 menit, Bu, dibuka, wes gulung-gulung. Ya, mau ngajarin satu huruf, ya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Betul, Bu? Ya. Makanya sampai usia 40 tahun orang lulus Qur'ane. Isih jempalitan. Nah, ibu-ibu isih ngobrolan. Pas gurune nyimak sijine ngobrol ngerumpi. Gitu kan. Ada yang kayak gitu, Bunda. Makanya maklum nek Bunda gak lulus tasinya. Adabnya aja gak ditegakkan. Ada gurunya nyimak temennya satunya, betul? Si jine lagi ngenteni kesuwen, ayo ngobrol sik. Yuk, piye wingi? Piye wingi arisane yuk? Kowe entuk apa ora? Nek ora entuk jeli utangan wae yuk. Ha iki. Padahal di forum ngaji, betul, Bu? Apalagi contoh misalnya ya. Gurunya lagi nyimak satunya lagi scroll TikTok, Instagram, YouTube. Saya mboten. Kalau urgent ya harus balas suami dan sebagainya, oke gitu ya, karena kebutuhan. Bahkan mengangkat telepon itu ketika forum ngaji boleh izin, orang terus ditinggal guru nih, aduh kurang sopan itu ya, Bun ya gitu. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya belajar itu mudah ketika menegakkan adabnya. Yang susah itu kan dikasih ilmu apapun gak nyantol dan disambine kuatah. Pas ngadep guru kelingan keluar masa opo, pas udah nanti jemurannya bagaimana. Ini termasuk adabnya belum khusyuk ketika di forum ngaji. Betul, Bu? Maka adab itu yang pertama ya dalam mengawali proses kita menuntut ilmu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku. Rasulullah itu guru, murabi, ya kan? Gurunya para sahabat, ya kan? Kapan Rasulullah ngajar? Rasulullah itu ngajar ketika waktu duha, Bu, di masjidnya. Jadi persis kayak gini nih, ini Masya Allah ya, kayak majelisnya Rasulullah ini ya, waktu duha gitu kan ya. Bedanya di sini pendopo, kalau Rasulullah di masjid, ya kan? Nah, Rasulullah itu pernah sampai menyampaikan, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan perkataanku, kemudian ia memahaminya, kemudian menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Ini sampai didoain sama Rasulullah. Maka pasti guru itu nek punya murid kok nurut, jenaan, khusyuan, gak ngatuan, gak ngobrolan, itu dalam hati walaupun kira paham-paham tak dongake tenan gitu ya. Tak dongake kowe sesuk dadi ulama, alim ulama. Ya ta Bu Parni, dongake terus Bu Parni ya ta murid sing mboten saged anteng niku ya. Bismillah, saiki sak bandel-bandele sok dadi ustaz iki bocah gitu. Iya, selalu berhusnudzon sama santri itu ya. Ya, jadi luar biasa, Bu ya. Ini yang susah, Bu. Apalagi pengajian kampung. Kadang pengajian kampung niku datangnya buat reunian, betul? Wis ya yo ora petok yo ki yo kabare yo. Ustaz ceramah rok ora ngerti isine napa. Saes tuh, betul, Bu? Nah, ini yang disediakan. Tapi enggak apa-apa. Kadang seperti itu tuh sesuai dengan ilmunya, betul? Ya.
Kalau di sini alhamdulillah Masjid Al Bayan jarang yang ngerumpi ya Mas Yuli ya, jarang. Paling tawa-tawaan dagang Mas Yuli. Mboten napa-napa nek sudah di luar forum ya, seperti itu. Karena apa? Ilmu tidak akan pernah masuk ketika kita menyambi-nyambi dengan hal yang lain. Mau HP-an, mau ngerumpian, mau pikirannya kopi masak opo, tuku opo, gak akan masuk. Gak akan masuk ya. Lanjut ibu-ibu semuanya ya. Kaidah keempat, kita harus berusaha memahami hakikat atau karakter menuntut ilmu itu seperti apa. Imam Syafi'i pernah memberi wasiat Bu kepada kita semuanya ya. Saudaraku, kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya. Pertama, harus memiliki kecerdasan. 2, memiliki semangat. 3, bersungguh-sungguh. 4, berkecukupan. 5, bersahabat dengan para ulama atau guru. Dan panjangnya masa. Kita urai Bu. Kecerdasan itu relatif enggak? Enggak semua kan IQ-nya tinggi, betul? Saya termasuk IQ-nya rendah. Karena itu tadi buktinya ketika tasin 2 tahun saya baru diizinkan menghafal. Artinya tidak secerdas teman-teman yang lain. Tapi bisa nggak di titik yang sama? Bisa, karena rajin. Nah itu Bu, jenengan ketok pun radongan, akeh izinnya meleh. Waduh, kayak pripun iku Bu? Ya. Minimal Bu, nek kita jadi orang nggak pahaman itu Bu ya, minimal kita itu rajin dateng Bu, rajin dateng. Wih mau loh Bu, kadang orang cerdas kalah sama orang yang rajin. Dan itu terbukti Bu, saya punya anak TPA, cerdasnya Masya Allah, nyenengke kayak loh nek diajari langsung kecantol. Mung saya ngelema kan 4 hari cuma sekali. Akhirnya yo pamit niku dereng masuk Quran. Lah pripun pun kadung SMP. Nek kadung SMP kan sudah kenal macam-macam toh Bu. Eskul A, eskul B, eskul C, ekstrakurikuler maksudnya ya. Padahal dia pinter loh, tapi sayangnya tidak rajin. Mohon maaf, saya juga punya murid sudah dibilangin sama si Boe, Ustazah sabar ya ngajar anak saya. Lah pripun? Anak saya itu di semua mata pelajaran di sekolah itu kata gurunya lama yang nangkep. Kayaknya kalau belajar Quran juga bakal lama yang nangkep. Betul Bu? Sabar. Saya selalu tarik nafas kalau ngajar dia. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan ya. Sabar teman-teman yang lain sabar. Gituin tuh sampai sabar. Sampai temennya protes gitu ya. Sabar ya kan. Tahu Bu? Dia ditunjuk sama sekolahnya jadi yang tilawah Quran, bahkan nilainya Al-Quran tertinggi di sekolah agamanya di pagi harinya. Masya, padahal lemot banget Bu, lemot banget, tapi tidak pernah izin. Setiap hari ketika TPA berangkat, ngoten nggih Bu. Jadi colong Bu, bercerminlah ya, di rumah ada cermin. Aku ki termasuk sing angel maklih paham. Berarti aku ojo sampai sering izin. Lampun angelan diajari izinnya sebulan 10 kali. Padahal pertemuannya 16 kali. Gitu ya Bu ya. Makanya buatan kecantol. Ya. Maka orang yang rajin itu akan lebih maju daripada orang yang pintar tapi tidak rajin. Yang kedua Bu, semangat Ibu. Enggak, kita itu kalau belajar lagi enggak pengen di alam sinten-sinten toh. Ada kok di sini dijanjinin sama suaminya. Mah, Bu, kamu nek Qurannya bagus, tak tambah gajinya bulanane 2 juta per bulan. Iya po, tenan po. Jarang ya suami yang kayak gitu, betul Bu? Jarang, malah kadang nek dipamiti ngaji, komen ngaji terus. Kita doakan ya Bu, kalau ada suami-suami yang belum lembut, belum support ibunya untuk ngaji. Padahal suami itulah yang kelak ditanya sama Allah kenapa istrinya belum bisa ngaji. Harusnya suami-suami punya istri-istri jamaah Masjid Al Bayan itu bahagia dunia akhirat. Karena hisabnya diringankan. Ya toh, yang harusnya ngajar Quran itu suami Bu, yang harus ngajari fikih puasa itu suami, yang harus ngajari fikih haid itu suami, bukan ustadzah, bukan ustadz-ustadz yang di Masjid Al Bayan, bukan, suami.
Ya, ini kalau suaminya paham, banyak suami yang paham atau banyak suami yang nggak paham, Bu? Ya, maka ini jadi PR besar kalau punya anak laki-laki, jangan sampai kayak ayahnya. Ya Bu ya, harus lebih baik ya. Kemudian ya Bu ya, semangat kita cuma satu, pengen derajat kita tinggi di hadapan Allah, pengen dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Nih ujiannya, Ibu udah selesai jilid 4, alhamdulillah, berarti saya bisa jilid 5 ya Ustazah, mboten diulang oleh. Ibu nek mboten sabar Bu, pamit mesti. Kok presensine ilang ya siji nama iki. Teng pundi di WA. Oh, saestu alasane kula repot, kula iki ternyata mangkel kalih gurune, ra pernah mundhake niku wau. Ya Bu ya. Jangan Bu dilepaskan, disuruh ngulang 10 kali. Ridho Bu, ridho. Bisa jadi itu yang terbaik nek diteruske Bu, amburadul bacaan Quran jenengan Bu, ora tambah paham, tambah muter 7 keliling otaknya. Karena setiap jilid naik itu semakin mudah atau semakin susah? Susah. Ya. Maka saya dulu itu Bu, guru tahsin saya berapa coba? Jenengan nek masih 1 hebat lah. Guru saya 7. Sampai ada guru Quran saya itu yang ketika ngajar saya huruf go, dulu saya belum bisa Bu. Go, bukan go. Go. Jadi go. Harusnya go, saya go gitu ya. Sampai guru saya yang satunya itu kita guru yang mungkin sabarnya harus dilatih. Kayak gitu Bu di depan saya. Aku langsung ini mesti gurunya wis mangkel banget kalih kula. Akhirnya benar Bu, sama bunyai saya diganti tuh gurunya. Mungkin dia laporan, kula mboten sabar kalih sing jenenge santri Latifah niki gitu ya. Guru saya 7 loh. Sampai di guru terakhir itu saya kan malu tuh Bu, ya maklum lah ya nek orang dong di tengah orang yang paham, saya sendiri yang enggak dong kan ya malu ya kadang ya Bu ya. Saya minta izin tuh sama guru terakhir, Ustazah, saya mau ngaji tahsinnya di kamar boleh atau enggak? Jangan di musola, soalnya di musola teman-teman udah ngafal Quran, saya kok yang diterusin ho enggak jelas-jelas gitu. Ya enggak apa-apa ya di kamar ibu saya. Sampai saya nangis atas air mata. Terus saya bilang gini, saya tuh sebenarnya bisa nggak ya? Udah 7 guru ini gonta-ganti terus nih nggak ada yang berhasil gitu ya. Saya sampai di guru terakhir itu, saya nanti bisa nggak kayak Ustazah gitu, bacanya fokus, Masya Allah gitu ya. Kamu besok lebih baik dari saya. Sambil senyum Bu. Udah nggak usah dipikir masalah hasil, kamu yang penting rajin aja terus. Itu doa guru terakhir saya, sabarnya tiada batas. Doain kula Bu, sing lemot niku saged tuntas, alhamdulillah. Berat loh jadi guru Quran yang ikhlas, bahagia, tulus punya anak yang nggak paham kayak gini. Ya tak Bu? Kan kita suka milih jadi guru Quran. Aku sing grade A wae yo. Sing grade C jenengan mawon. Kita sabar kula mboten tekan niku. Ya toh? Aduh. Belum aja dikasih murid udah request ke gurunya. Ya, gitu. Enggak mudah. Apalagi kalau di Rutap itu kan mulainya 2 tahun Bu ya. Itu kalau dikasih anak murid 2 tahun yang ngompolan waduh. Aku meneh guru nih, kok yang lain gitu. Saking capeknya gitu ya, Masya Allah ya. Nah ibu-ibu harus sungguh. Kemudian berkecukupan, bukan kaya raya ya Bu ya. Kesini pakai bensin nih Bu, pakai motor. Ada infak, mengeluarkan sedikit harta kita betul, pakai pulpen, pakai buku. Ada yang menuntut ilmu gratis, ada. Segratis-gratisnya minimal yo ngetokke bensin, ngetokke pulpen, ngetokke buku leres, ya. Dan insya Allah semua yang biaya-biaya kita keluarkan untuk menuntut ilmu dicatat sebagai sodakon jariyah. Jadi nggak usah pelit-pelit ya, sama menuntut ilmu tuh. Sama ustadznya nyoh gitu ya. Ustadz itu insya Allah nggak berharap apapun. Kalau ustadz ahli ilmu itu nggak boleh berharap dunia apapun. Tapi sebagai santri yang meminta beliau mengisi di sini harus memuliakan sebaik-baiknya. Gak usah hitungan. Kalau saya selalu berpikir semakin baik memuliakan ahli ilmu maka semakin berkah ilmu saya. Ya. Nah kalau kayak gitu insya Allah kita ringan Bu. Ya ringan. Infak berapapun untuk menuntut ilmu ringan, memberikan apapun bingkisan kepada ahli ilmu yang ringan.
Karena pengennya memang ilmu yang dikasih sama beliau-beliau itu masuk dan bisa kita amalkan. Karena banyak ilmu masuk di dalam pikiran tapi susah untuk diamalkan, betul? Itu tanda-tanda memang kurang berkahnya ilmu kita. Maka ayo dievaluasi apa yang salah dengan proses menuntut ilmu. Saya kok ngerti ilmu ini kok angel ngamal. Begitu ya Bu ya. Kemudian apa Bu? Bersahabat dengan guru Ibu, tempeli terus gurunya Bu. Jangan malah ketemu di pasar, ketemu gurunya yang rodok killer itu mau rodok apa Bu? Rodok pelit senyum gue mau ya Bu ya. Kita langsung mengalihkan pandangan. Wah, astagfirullah, ada Ustaz Latifah. Ayo. Ini biasanya alumni ya Bu Yulia. Alumni yang pernah ketemu saya terus biar tak gitu ya. Nah, ketemu ki malah memalingkan pandangan. Nek ra maskernya digencengi men ra melorot men ra ngerti. Ampun. Saya itu terakhir mengunjungi guru SD saya kayaknya 2 tahun yang lalu. SD saya di Tegal, Prupuk. Saya meniatkan, padahal di Tegal itu Bu, saya di Tegal 6 tahun dari TK sampai SD. Saya tidak punya saudara karena saya memang keluarga rantauan, pindah sini pindah situ gitu ya. Bapak kerjanya pindah-pindah Kalimantan, Magelang, Banjarmasin, Klaten gitu ya, Purworejo, pindah-pindah. Nggak punya saudara saya itu. Nah, saya sekolah di Tegal 6 tahun. Itu saya ngajak suami saya tuh Mas Afri itu. Ayo Bi, neng Tegal. Ngapa? Udah sedulur mana? Udah. Saya mau mengunjungi tetangga saya dulu dan mengunjungi guru SD saya. Bahkan terakhir pengen mengunjungi guru TK, sayanya guru TK-nya mudik ternyata. Nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa bayangin gitu. Saya mungkin nggak bisa di titik sampai hari ini seperti ini mendalami ilmu ini itu. Nek saya dulu di SD nggak diajari membaca. Maka sama guru TK SD saya masih ingat nama dan wajahnya. Nek sakit ketika saya besar punya harta, punya kemampuan, tak kunjungi sebelum beliau meninggal, tak kunjungi Bu. Saya bahkan setiap tahun saya berusaha mengunjungi tadi punya saya, Umi Mas Biha. Kemarin terakhir ke UNY saya nggak bisa bawa mobil sendiri, nunggu ada sopirnya Pak Afri, ada undangan manten di UNY lanjut jus karena belum syawalan, mampir saya. Cuman saling ngasih bingkisan sedikit, udah. Itu guru Bu, nek dikunjungi senengnya banget. Tapi kenapa banyak santri yang kemudian mindsetnya kalau ketemu guru, nah tidak ditanya hafalannya, tidak ditanya saiki piye ngajine tasine, ya toh? Ya kan bablas apa bubar gitu kan? Saiki saya ngajar apa ora? Enggak Bu, guru tuh enggak akan tanya seperti itu. Itu udah bebas kok kalau kita udah keluar dari forum menuntut ilmu itu ya, maksudnya keluar dari pesantren, keluar dari TMJS itu, wes monggo. Tapi kerinduan guru yang pernah mengajari itu pengen lihat wajah Muki, saya tambah ayu, apa tambah jerawatan gitu ya. Tambah saya nama mboten gitu ya. Kadang kalau guru piye, memang harapan guru itu murid itu selalu ngaji. Harapan semua guru itu kayak gitu, betul Bu? Ya, maka pertanyaan umum ya, gimana Qurannya? Masih ngaji toh? Masih. Walaupun nggak di situ tempatnya lagi ngaji di mana, itu mesti di doa ya alhamdulillah. Itu dah seperti itu. Kemudian panjang masa Bu. Jadi belajar itu lama. Gimana Bu? Bacanya gini, ngomongnya lama ini ya Bu. Iya Bu, bertahun. Jadi jangan mudah putus asa. Ya kan, alumni TMJS itu kan banyak banget ya kan. Tapi berapa yang Allah kemudian izinkan di titik sempurnanya tasinya. Saking sabari dengan waktu yang sangat lama. Seperti itu. Ya, jadi kalau masalah menuntut ilmu ndak usah terfikirkan kapan rampungnya, mboten usah Bu. Sing penting menyang terus Bu. Hadir terus. Pokoknya jadi aksen pertama. Bu Siti hadirah Ustazah, wah gitu ya, nunggu santri sambil murojaah. Sama ngafal Quran itu. Saya pernah disemangati sama guru saya. Dulu saya pernah ikut mukoyam Quran Bu di Padang Bu. Di Padang Bu, naik kereta sendiri, naik pesawat sendiri, pakai tabungan sendiri. Ya, dulu kuliah alhamdulillah pernah dapat beasiswa itu ya. Sampai ibu saya tuh nangis-nangis, kok gak usah tono, kok lo ngaji tekan Padang ki, aduh men sapa sing ngajani gitu. Bismillah Bu, koncone akeh rombongan gitu kan ya. Sampai sana ndak sia-sia Bu saya.
ketemu sama penghafal Quran se-Indonesia, ada yang hafalannya 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz. Kulo sing bagian paling akhir lah pokoknya ya. Terus Bu, Ustadz itu bilang gini, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf itu bilang gini, kalian itu kalau menghafal Quran tidak usah dipikir berapa yang dihafal. Lihat temannya udah 15 juz, lihat teman kirinya udah 20 juz, depannya sudah hafidhah 30 juz, gak usah dipikir. Yang penting kalian menghafal Quran. Kenapa? Besok itu dia hisab, kita itu kan dibangkitkan rombongan, betul Bu? Ada yang rombongan ahli sedekah, ada yang rombongan ahli saum, ada rombongan ahli ilmu, ada rombongan penghafal Quran. Kok sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun juz 30 gak genep? Al-Bayyinah kebolak-balik ranyantol itu Bu. Kita termasuk dibangkitkan dengan golongan ahlul Quran. Teman-temannya mas 30 juz tuh ya. Kita 3 juz 30 boten genep. Al-Bayyinah kewalak-walik itu masuk Bu rombongan itu. Masya itu Bu, makanya Bu, saya mah nggak ambil pusing ya toh, setiap ketemu ustazah lali meneh ya toh. Al-Muzammil kewalak-walik, Al-Qamar kewalak-walik, wis masa bodoh. Yang penting kula orang sampai mati kok ya jatahe gor sampai juz 30 ra genep Bu. Alhamdulillah sudah dicatat besok masuk golongan ahlul. Nek ngoten niki pas ketemu guru nek ajeng setoran mboten wedi-wedi, mboten ajeng absen, mboten. Guru mah insyaallah tahu kok kemampuan kita sampai mana. Banyak maklumnya guru itu sama kita itu, betul Bu? Mung kitanya yang selalu suudzon sama guru kita. Mesti kok diomongin kok nambah-nambah rong minggu retek, nambah. Guru nggak akan pernah suudzon. Bahkan kalian nggak nambah hafalan pun cuma murojaah itu guru bersyukur. Betul Bu? Betul. Bisa nggak jadi murid kayak gini Bu? Waduh. Insya Allah. Jadi jangan sering suudzon sama gurunya aja nggak pernah suudzon sama muridnya. Ya kan sebagian suudzon itu dari bisikan setan. Kok ndak ngene, ndak iki kok bocah males banget mboten insyaallah. Ya Bu ya. Lanjut Bu. Kaidah yang kelima. Bersikap warok dan menjauhi maksiat. Apa itu warok Bu? Nabi kita SAW bersabda, keutamaan menuntut ilmu itu lebih dari keutamaannya banyak ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat warok. Ini dari hadis ini menyampaikan penuntut ilmu itu tetap lebih tinggi daripada ahlul ibadah. Misal ada yang absen majelis al-bayan, mergane nggak mau kelewat duha 11 rakaat, misal gitu ya, nggak mau kelewat saum sunahnya, nanti nggak capek, nggak masuk ke masjid al-bayan. Itu Bu, yang ahlu saum, ahlu duha, ahlu tahajud masih kalah sama yang ahlu ilmu. Oh, baru tahu kan Bu? Iya. Makanya di sisi Allah itu sebenarnya ibadah kisah cukup, tapi jangan lupa menuntut ilmunya. Kenapa coba Bu? Sholat sebanyak apapun, puasa sebanyak apapun, kok lupa menyempurnakan ilmunya, tetap tidak akan pernah sempurna paha. Ternyata saum itu syarat rukunnya A, B, C, D, nggak pernah paham, kok nggak pernah menuntut ilmu. Bu apa ngelakoke? Maka bedanya ahli ilmu yang kemudian dibarengi ibadah yang secukupnya itu lebih tinggi, lebih sempurna. Yang sedikit itu lebih sempurna karena dibarengi dengan ilmu, daripada yang ahlu tahajud, ahlu duha, ahlu saum tapi nggak pernah mau menuntut ilmunya. Paham Bu? Ya. Gitu. Rakaat duha 2 rakaat cukup Bu. Yang penting menuntut ilmunya jangan lupa. Tahajud 2 rakaat aja enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Saum cuma Ramadan aja enggak apa-apa. Ibu tahu kan surganya wanita itu kalau bisa melewati 4 perkara mudah sekali. Satu apa Bu? Kalau dia menegakkan sholat 5 itu wajibnya tok loh itu ya. Yang kedua Bu, puasa di bulan Ramadan tok, enggak saum sunnah pun enggak apa-apa bagi perempuan. Yang ketiga, menaati itu sih paling angel ya Bu ya. Ya. Itu susah gitu. Aduh gitu ya. Ya berusaha lah ya Bu semampu kita. Ya, menaati suami. Yang keempat, menutup aurat. Udah 4 aja
aja kalau bisa dilakoni selama di dunia dengan baik. Kata Allah, carilah pintu surga yang engkau senangi. Mana aja buat muslimah. Gampang napa mboten? Sing angel mau menaati suami mau. Ya, Masya Allah ya. Semoga kita berdoa dimampukan terus untuk menaati suami kita ya Bu ya. Jadi sebenarnya masuk surga itu benar-benar mudah bagi muslimah, itu mudah. Yang nggak mudah kalau kita nggak mau dan nggak mau istiqomah. Sifat waro itu apa nih Bu ya? Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat berharga pada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang waro, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau sukai jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Waro itu, Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW telah menghimpun makna waro dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi waro itu ini Bu, waro itu daripada nonton TV dengan ngaji, aku tak mending ngaji gitu loh Bu. Terus misalnya mau makan di tempat mana, terus kita berhati-hati, iki halal enggak ya? Wes daripada ragu tak tinggalin. Itu sikap waro. Sikap waro ya. Kemudian merasa cukup, enggak berlebih-lebihan ya, enggak ngoyoan gitu ya. Itu sikap waro ya. Kemudian apalagi Bu? Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak anarkis, berjalan, berpikir ya, itu waro. Termasuk batin sing boten saya niku nggih waro. Ditinggalkan batin sing boten saya. Hadis tersebut sudah mencukupi untuk memahami arti waro. Termasuk harta-harta yang meragukan, syubhat, itu kayak suami saya itu kan PNS ya Bu. PNS itu kan banyak syubhatnya juga. Misal dapat penelitian sekian puluh juta, ratusan juta, ya akotnya kan buat penelitian, kok ada sisa nih, ada sisa penelitian dapatnya 200 juta, tapi sisanya 80 juta, 80 juta itu syubhat, maka disingkirkan dari rekening kita, nanti dibuat yang lain-lain, dikasih ke mahasiswa lagi buat penelitian, dikasih buat mahasiswa mendukung yang lain-lain dan sebagainya. Nah, kalau jadi manusia yang bisa memilah ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini syubhat, itu sikap waro. Kenapa Bu? Karena ulama itu dulu anti banget makan di pinggir jalan Bu. Ahli ilmu dulu itu, para imam itu gak pernah mau makan di pinggir jalan. Misal contoh angkringan. Nah itu bagi kaum penuntut ilmu itu dihindari. Karena mungkin termasuk yang walau alam ya, dulu punya saya bilang, kalau beli bakso, nek bisa ditanya halal nggak ini baksonya, kamu tanya dulu. Karena ini berhubungan dengan ilmu yang kamu sudah pelajari itu kelak bisa bertahan atau enggak. Karena sesuatu yang syubhat yang masuk di dalam perut kita itu akan melupakan hafalan kita. Jadi enggak cuma dosa maksiat yang menghilangkan ilmu. Sesuatu yang masuk ke dalam perut yang haram, yang syubhat, yang meragukan, yang tidak jelas akotnya, itu juga bisa menghilangkan ilmu kita. Makanya setelah itu saya dulu pas mahasiswa angel belum bakso di pinggir jalan, kecuali ada halal. Sekarang boten, saat tekane nek pas ngeleh anaknya nggih mampir. Ini sudah mengalami penurunan ini ya. Kalau di dunia pesantren itu benar-benar dijaga betul. Bahkan Bu, nek di pesantren itu kan ini tuh Bu, banyak sandal tuh Bu, sandal kayak keperungsuk tuh Bu, pinjam temannya nggak bilang, hosop ya Bu ya, hosop itu sama aja mencuri sebenarnya. Itu syubhat. Makanya di sana itu semua harus dinamain barang-barangnya. Termasuk kalau Ustadzah rapat ini pulpennya sopo bener wi. Nek kok hafalan hilang nggih. Leres nih. Maka setiap barang yang bukan hak kita itu kita harus teliti betul, kita harus kembalikan dengan pemiliknya. Biar apa? Biar ilmunya buatan hilang kita. Kemudian yang terakhir Bu, menjauhi maksiat Ibu. Ya, penuntut ilmu harus berusaha menjauhi maksiat walaupun memang kita bukan malaikat,
Kita semi malaikat, semi setan ya Bu, kadang bisa beramal soleh, kadang iso gawe dosa gitu ya, manusia itu ya. Tapi kita berusaha ya. Karena Al-Quran itu sebagai furqan, cahaya, maka kita sebagai hamba Allah berusaha untuk menjauhinya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk, pembeda antara hak dan yang batil. Maka orang yang menuntut ilmu kok saged ngamalke, tahu ini baik, ini buruk, setelah dia menuntut ilmu bisa jadi Allah sudah ridho karena dia sudah menjaga seluruh dari fisiknya, akalnya, pikirannya, hartanya itu dari hal-hal yang maksiat ataupun hal-hal yang subhat. Ilmunya masuk, mudah banget ngamalke. Maka hal yang perlu dibiasakan sebelum menuntut ilmu adalah perbanyak istighfar. Rasul itu mengajarkannya 100 ya Bu ya, sehari ya gitu. Kemudian bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Semakin soleh, semakin takwa sama Allah, semakin mudah ilmu itu sampai ke dalam akal dan jiwa kita. Makanya gampang le ngamalke. Lah kok pun ping 100 ketemu ustad berapa kali ribu majelis, isih mangkelan kalih tanggane. Isih ngrenengi kae musuhe biyen bestine, padahal wis rampung utange. Isih wae kelingan itu. Biyen le nagih rekoso kae karo mencak-mencak, padahal wis dilunasi. Kok isih kelingan ya? Dendam yang terus menerus tertanam tuh. Bu, hati-hati ya Bu. Ternyata Bu, kita itu kan sampai sakaratul maut bakal digoda sama iblis ya Bu. Terakhir di mana Bu? Ketika sakaratul maut itu kan lomba itu antara iblis dan malaikat, betul Bu? Ternyata Bu, kalau kita masih jadi pendendam itu Bu, dicantoli terus Bu sama iblis. Qur'annya nggak akan ngefek. Kalau jadi pendendam loh, pemarah, pendendam, ya kan? Pokoknya isinya itu muangkel kalih tiang lain gitu ya. Itu ternyata Qur'annya nggak ngefek. Dan ternyata iblis itu mau tinggal di kebun manapun, ketemu sama sing sebelah kono kok gawene mangkel, gawene khawatiran, gawene kok anyel kalih orang, itu nanti iblis yang ujung di sana di kuburan Nyain sana itu bisa ngampir itu ibunya itu. Weh lah bener nih gigi, saestu mboten ngapusi kula. Iya tenan iki. Ya, makanya jadi perempuan itu mohon maaf, jangan gampang khawatiran. Astagfirullah niku kula banget Ustazah, sesuk arep mangan napa, sesuk daganganku payu napa mboten. Gitu. Ampun. Ya, jangan sering khawatiran, jangan sering banyak takut mati apalagi. Lah kita tuh memang semua bakal mati, Bunda. Kok setiap malam kula mboten saged sareng ya Ustazah. Lah napa? Wedi mati. Lah mati itu sebuah kepastian kok. Yang penting kalau kita udah sholat, berusaha ngaji, beramal sholat, yakin Allah itu juga menerima tobat kita. Allah itu juga menerima amal. Anda usah yang ada ditakut-takutin. Besok wayah anak sekolah, ya Allah umat aku wis rasa umat dilakoni daftar. Nek pas rawa anak artone nggih bilang, ya Bu ya, karena perempuan itu mudah sekali diganggu, betul saestu. Maka ada doanya loh Bu, Allahumma fir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil rasa benci illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku ya, dan jauhkanlah rasa benciku terhadap saudaraku. Rasa benci itu bahaya. Salah satu yang membuat iblis dan setan senang mengganggu kita karena ada rasa benci terhadap manusia dan makhluk Allah lainnya. Berat loh Bu, apalagi wong wedok toh, perasaan banget toh. Ketok enek wis dicetor atine, itu ibarat paku yang menancap. Mau dimaafin, mau memaafkan sudah hilang pakunya, masih ada bekasnya, betul? Kadang wis Idul Fitri 100 kali salaman. Rampung Idul Fitri saya kelingan. Masya Allah, astagfirullah. Padahal pun saliman wis foto bareng wis madhep buar. Tapi nek pas kalingan biyen dhek pernah ngoten. Wah, balik lagi bekasnya masih diingat. Nah, ini perlu dihindarkan. Karena ini termasuk yang menghambat kita untuk bisa beramal soleh.
Ya, ini terakhir. Aku pernah mengadukan, Imam Syafi'i pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Waki, ya, gurunya, tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan pada ahli maksiat. Masya Allah, ya, itu Imam Syafi'i yang 7 tahun hafal Quran. Allah